para undangan dari Dharma Wanita Persatuan SNKPP Indonesia Sumbawa yang saya hormati, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang saya hormati, serta para adik-adik yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau kita sehat jasmani tidak sehat rohaninya, maka berat sekali datang. Meskipun ada siswa datang itu mungkin terpaksa, wah ini terpaksa, kalau tidak datang di alfa. Begitu juga kalau jasmani rohaninya sehat, kemudian sudah 2 minggu dipersiapkan, ternyata tadi malam dia melapor, Pak saya sakit, tidak bisa hadir, batuk-batuk, pilek, panas dan lain sebagainya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian yang kedua tentunya salat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala Sekolah karena beliau sekarang lagi Zoom mengikuti asesmen untuk fungsional, maka beliau tidak bisa meninggalkan di depan laptop, maka beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kemudian untuk hari ini sengaja saya mengundang alumni tahun 1999. Nah, beliau ini reuni ke sini. Jadi meskipun beliau ini capek karena tadi malam barusan datang dari Kalimantan untuk dakwah juga, maka untuk hari ini alhamdulillah bisa hadir. Meskipun capek, maka beliau tetap semangat karena ingin ketemu sama adik-adik sekalian. Nah, ini yang akan mengisi ceramah adalah kakak kalian tahun 1999. Mungkin ada yang belum lahir dulu. Dan tentu saja untuk hari ini pembelajaran sengaja dialihkan supaya ada keseimbangan antara jasmani dan rohani. Dalam 2 minggu ini mungkin para siswa sekalian telah adu otot di kebun, nyangkul dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bagian daripada ulah jasmani. Maka pada hari ini kita sengaja untuk mengumpulkan untuk mengisi rohani. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ucapan fadilah akbar tentang kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, dan saya harapkan kalian tetap mengikutinya. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya
Allah Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Yang jawab salamnya tidak semangat, pasti lagi sakit hati. Jadi daun salam, daun semangat, biar salam diulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat ya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan tentunya bapak-bapak guru kami yang saat ini ada di depan, ada Pak Dr. Haji Abdul Ghafur, ada ini juga Ustaz Kandua, ada Ustaz Uman, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa istiqomah dalam menebar kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah juga panjangkan umur yang dibaca dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan juga para ibu-ibu semuanya dan ibu-ibu dharma wanita, insya Allah semuanya mudah-mudahan selesai bagian ibu-ibu ya. Dan juga yang kakak banggakan, siswa siswi SPP Negeri Sembawa Palembang. Apa kabar semuanya? Gak kompak, ada bilang baik, ada bilang alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Masih nunggu bapak jadi disambi aja nih ya. Kalau nanti ditanya apa kabar semuanya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa? Sekali lagi, dengar saja ya. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Belum kompak, sekali lagi. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, di pagi yang cerah ini, walaupun dalam keterbatasan, kata Pak Haji Abdul Ghafur tadi, mohon maaf harusnya tadi semuanya bisa hadir, tapi cuma seberapa yang hadir itu cuma kelas 10 ya, cuma kelas 10 saja, tidak mengapa. Walaupun jumlah kita hanya puluhan saja, kita harapkan di sini juga terasa ramai. Karena apa? Di sini juga hadir malaikat Allah. Berkumpul ramai di sini untuk apa? Membanggakan kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para malaikat pun mendoakan, ya Allah, si fulan hadir ya Allah. Kalau dia lagi banyak masalah, mudahkan masalahnya ya Allah. Ya Allah, si fulan lagi putus cinta ya Allah. Jikalau hatinya sedang galau, selesaikan dan hatinya jadi tenang ya Allah. Ya Allah, ada ibu-ibu lagi buntu ya Allah. Mudah-mudahan kalaupun sekarang itu mudahkan dan cairkan masalahnya ya Allah. Ada yang lagi sakit ya Allah, berikan segala kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak pernah tahu di sini malaikat Allah ramai berkumpul membanggakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah. Segala salawat dan salam juga tak lupa kita aturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disampaikan berbagai baik-baik qasidah sholawat mengagungkan sosok yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pantun, pergi naik angkot menuju ke Sumbawa, tapi malah tersasar ke Sukajadi. Kalau pengen hidup bahagia, maka banyak-banyak ya sholawat ke atas Nabi. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Hebat lagi ya. Ya Nabi,
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada yang perlu disampaikan Allah dan dia akan mengingatkan para bapak dan ibu guru seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur sampaikan sambutan tadi. Di sini kakak hadir juga mewakili sebagai alumni yang pernah duduk seperti adik-adik semuanya di situ 25 tahun yang lalu. Baru sebentar ya? Baru sebentar. Alhamdulillah. Sama 25 tahun yang lalu dia juga duduk di situ, tapi bukan di lesehan. Tapi pernah juga ya? Ada momen lesehan, tapi pakai kursi dan juga tampil di atas panggung situ lewat pentas-pentas seni. Pernah tahu itu? Belum pernah. Dulu ada pentas-pentas semuanya, itu mulai dari nyanyi sampai dengan lain sebagainya. Ketika pas masa ospek, masa perjalanan siswa baru, pasti ada perjalanan. Ya, 25 tahun yang lalu sama seperti ini, dan insya Allah setiap tahap kita proses kehidupan itu tidak akan ada sia-sia. Pasti ada hal-hal yang menjadikan kita terukir sebuah langkah demi langkah tidak kehidupan. Tidak ada yang bisa mengira tiba-tiba dulu bawa cangkul yang pegang ini. Tidak ada yang bisa, sama seperti ada semua. Bangun pagi-pagi cangkul di sini, harumnya sapi buah luar biasa. Sudah tidak asing lagi ya. Begitu bercucuran keringat mereka harus mencangkul lahan yang baru, bercocok tanam biasa saja. Itulah sebuah pengalaman yang indah yang tidak tiada terhingga. Ya, insya Allah semuanya jadi kenangan. Bahkan sekarang berkumpul juga ketika ketemu teman-teman yang lama, luar biasa ya. Cerita-cerita masa lalu, bagaimana indahnya bersama dengan aroma yang sedap, bagaikan rempah yang sedang hangat-hangatnya, ya. Sebelum kita lanjut pada pokok hari ini yang dibahas tentang Isra wal Mi'raj. Jadi alhamdulillah perjalanan itu menggoleskan mulai dari bercocok tanam buat kebun sendiri, di belakang rumah kebetulan tanam di belakang rumah itu luas. Karena dulu urusan juga selain di sini besar juga tidak ada. Besar di situ SMA baru dapat SMA tua di lainnya. Ternyata tidak cocok, tidak mampu pergi berjualan, mulai masuk tanpa bawa barang keliling dari warung-warung, dari toko-toko, bahkan pernah pakaian yang begitu rapinya berdiri di etalase yang ada di mall-mall yang ada di Palembang. Tapi ternyata bukan itu kata Allah. Lewat sebuah peristiwa, ternyata Allah balik kami langkah di sini. Allah tunjukkan persis pada tahun 2003 bergabunglah di sebuah lembaga dakwah, dan akhirnya itulah mulai langkah demi langkah, dan kita Allah titipkan amanah untuk mengemban amanah warasatul anbiya, menyampaikan dakwah. Alhamdulillah lewat dakwah juga menjadikan kita terus menebarkan kebaikan. Semalam baru pulang mendarat pesawat dari Kalimantan dalam rangkaian safari dakwah di kota Kalimantan Timur. Alhamdulillah mudah-mudahan suaranya masih nyaman. Tadi sudah dites dengan salawat yang atas izin Allah Subhanahu. Pernah menganggap bahwa proses itu tidak ada sebab akibatnya. Biarlah sekarang tempat dengan sepenuh hati pelajaran demi pelajaran itu sampai nanti Allah tunjukkan pada mana kita. Kalau di situ banyak juga memang ada yang terus bergeluti sampai menjadi profesi, ada juga yang menjadi guru di sini ya. Kalau dia angkatan 99, ada juga yang menjadi seorang praktisi, ada juga yang menjadi seorang advokat pengacara, ada juga yang menjadi seorang polisi, ya. Kali telusuri kakak-kakak tingkatnya semua dengan berbagai profesi dan kedudukan, bahkan ada pada level posisi tertentu.
Ya, insya Allah semua itu adalah jalan-jalan yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya apa? Kita ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga yang disyaratkan lewat peristiwa Isra wal Mi'raj. Perjalanan mulai dari masjid ke masjid sampai akhirnya naik langit ke tujuh. Diawali dengan sebuah peristiwa yang panjang sebelum peristiwa itu tiba. Isra wal Mi'raj itu memang bagaikan sebuah door prize, hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Pada tahun itu adalah tahun duka kita bagi Rasulullah Muhammad, tahun kesedihan, ambul husni. Kenapa sedih Rasulullah? Karena berturut-turut meninggal orang-orang yang berjuang bersama Rasulullah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Yang sering dibahas cuma dua, mulai dari yang pertama kesedih Rasulullah sampai dijadikan sang paman. Tapi sebelumnya juga yang meninggal yang menyakitkan hati Rasul yang mulia siapa? Sepupunya sendiri, Hamzah, meninggal di dalam sebuah peperangan dalam keadaan tubuh terkoyak-koyak sampai Rasulullah berkata, nanti kalau perang kalinya kita balas kematiannya seperti itu. Tapi dia tak tidak lagi sebenarnya. Kesedihan itu ada, wajar kita melihat. Belum lagi selesai dari itu meninggallah istri, lalu meninggallah sang paman. Bahkan meninggalnya sang paman juga membuat Rasulullah SAW juga sedihnya dua kali lipat. Karena apa? Bukan hanya meninggalnya sang paman yang membuat Rasul sedih, tapi apa? Karena sang paman sampai ruh keluar dari jasadnya belum mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedih Rasulullah, tapi bukan sedih sampai termewek-mewek, bukan, tapi mengalir air mata yang mulia dari pipi, dari matanya membasahi pipi yang mulia. Allah pun kasih tegur lagi. Apa teguran Allah? Ya Muhammad, innaka la taqdi man ahbabta. Quran surah Al-Qasas. Tak akan mampu untuk menjadi jalan hidayah walaupun bagi orang-orang yang engkau cintai. Maka di sini ibu-ibu kita semuanya, bapak-bapak kita semuanya yang sudah aman dan semuanya diarahkan, terlepas orang tua kalau sudah akhirnya diarahkan, tapi setelah itu mampu menelusuri jalan yang benar, jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah, jaga sholatnya dengan baik, jaga puasanya dengan baik, jaga akhlaknya yang mulia. Ketika orang tua sudah mengarahkan kita, terlepas. Kenapa? Orang tua juga tak mampu menguasai. Bahkan jangankan orang tua, Rasul yang mulia pun tak mampu menjadi jalan hidayah bagi sang paman tercinta. Maka kata Allah, fazakir kali nanti kalau sampaikan saja peringatan karena menjadi manfaat bagi sesama saudara muslim. Peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa di situ memang Allah berikan hadiah terbesar kepada Rasulullah. Dengan pedihnya permasalahan kehidupan Rasulullah, memang manusia biasa saja. Masalah satu, masalah dua membuat Rasulullah menjadi tidak kuasa. Maka dikasih dompet jalan-jalan. Jalan-jalannya kemana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Diabadikan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Isra yang tadi dibaca. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada sebagian malam. Siapa yang memperjalankan? Allah. Bukan Rasulullah yang berjalan sendiri, tapi siapa yang memperjalankan? Allah.
pada sebagian malam, bukan sepanjang malam tapi sebagian malam, berarti hanya beberapa waktu saja. Tapi tadi makanya peristiwa Isra wal Mi'raj pada masa dahulu tidak mudah diterima oleh orang-orang yang ada di waktu itu. Hanya satu orang yang langsung membenarkan. Siapa kan dia? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikasih gelar Rasyid karena yang membenarkan pertama kali. Jangankan hanya yang seperti itu, lebih dari itu pun aku percaya kata Khalifah Abu Bakar. Karena memang kalau pakai logika tidak akan bisa sampai ke malam. Mana mungkin pada suatu malam ada seorang manusia yang berjalan dari tempat satu ke tempat yang lain, jalan yang jauh sekali, kok hanya sebagian malam. Tapi ketika Allah berkehendak bisa saja terjadi pun bahkan sampai ke langit ketujuh. Ya, maka ibaratnya itu bagaikan ada sebuah cerita. Ini ceritanya seekor semut kecil. Semut kecil ini sampai sekarang itu kita adalah umat Rasulullah. Berarti kita juga sudah dapat salam dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau waktu pas baca tahiyat tidur selagi di dalam sholat, jangan bisa masing-masing, jangan sembarangan. Kenapa? Itu kalimat sanjungan yang diucapkan oleh Rasulullah ketika berjumpa dengan Allah. Benar-benar. Maka ada sebagian pendapat mengatakan as-sholatu mi'rajul al-mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita tidak mungkin mampu mengikuti jejak Rasulullah sendiri mi'raj sampai ke langit, tapi sholat yang menjadi mi'raj kita orang-orang yang beriman. Maka perbaikilah sholat kita. Jadi pesan terbesar dari peristiwa Isra wal Mi'raj tiada lain adalah pesan tentang sholat. Pesan tentang sholat. Sholat itu iman itu. Sholat itu yang agama. Ada sebuah perumpamaan. Nah, misalnya botol yang tadi saya minum ya. Ini botol. Anggap ini botol ini adalah agama. Apa ini? Agama. Apa ini? Iya, botol ini botol minuman ya. Apa ini? Iya, botol. Apa ini? Agama. Ini agama kita pegang dengan 5 jari. Dengan berapa? 5 jari. 5 jari kita ibaratkan rukun Islam yang 5. Berapa rukun Islam? Coba sebutkan apa saja. 1, 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah. Lulusnya KPPA ya. Alhamdulillah. Jadi ini ibarat rukun Islam yang 5 jari ini, dan botol ini kita ibaratkan agama. Apa yang terjadi kalau kita lepas agama ini? Apa yang kita lepas rukun Islam ini dari agama? Kita lepas dari yang pertama. Yang terakhir apa yang terakhir? Haji. Kita lepaskan haji. Masih terpegangkan botolnya? Masih. Kenapa? Haji ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Syarat ketentuan berlaku. Kalau mampu jalankan, kalau tidak boleh diikat. Berarti kalau tidak haji rusak agama? Kenapa? Ada syarat-syarat. Selagi mampu jalankan, kalau tidak ada masalah. Yang kedua dan terakhir apa? Yang keempat, zakat. Zakat pun ada nisabnya. Zakat harta harus sampai nisabnya 80 gram emas. Jadi sekitar 85 juta. Punya uang cash 85 juta sebulan yang nganggur. Bu ada bu? Ada ya? Bisa ya. Uang rasa murah. Yang udah ada ya. Yang mobil itu ada ya. Ustaz Lukman ada di 45 juta sebulan. Ya. Itu kalau nyampe nisabnya baru terkeluarkan zakatnya. Berarti kalau tidak nyampe, Ustaz mana 85 juta, 85 ribu besar. Akhirnya terlepaslah ini dan juga tidak berbuat jatuh, tidak mengapa. Syarat yang ketiga, yang ketiga apa tadi? Puasa. Puasa wajib Ustaz. Mana kok masih belum terlepas juga? Puasa memang wajib. Kalau tidak ada alasan apapun, tidak ada rusuk, harus puasa Ramadan.
Tapi bagaimana dengan yang sakit berat, yang sudah lanjut usia? Adakah pengecualian? Ada. Berarti kalau tidak puasa dia belumlah jatuh agamanya, masih berbeda agamanya. Tapi kalau sholat, apa yang terjadi pada muslim? Ya, jatuhlah agama ini karena apa? Sudah tak terpegang lagi. Kalau syahadat dan sholatnya tidak dijaga, maka jatuhlah agama ini. Itu. Sekarang saya tanya, siapakah di sini masih suka tinggalkan sholat? Ayo. Sholatnya masih bolong-bolong, siapa itu? Kalau dibolong-bolongkan berarti sholatnya tidak dijaga, berarti sama saja dia menjatuhkan agama. Alhamdulillah ini menghancurkan agama. Berarti yang menghancurkan bukan orang dari luar Islam, kita sendiri yang di dalam agama Islam. Maka kata Allah, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Apa artinya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu siapakah dia adalah orang-orang yang menghancurkan agamanya, yang mendustakan agamanya? Mulai dari orang-orang yang menghabis anak yatim, tidak mau membantu fakir miskin. Pada terakhirnya ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang sholat yang lalai dengan sholatnya. Sholatnya tidak dikerjakan, sholatnya dilalaikan, sholatnya diundur-undur waktunya tanpa alasan. Dan juga sholatnya tidak serius, sholatnya main-main, sholatnya tidak khusyuk. Itulah orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Insya Allah yang ada di dalam ruangan ini adik-adik semuanya tidak jauh beda. Dari peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kita untuk memperbaiki sholat kita dulu ya. Jadi tentu nanti yang menyerap. Kita tarik dulu di sini. Jadi peristiwa Isra wal Mi'raj paling poin utamanya mengajarkan kita tentang makna hakikat sholat. Bagaimana sholat kita harus diperbaiki mulai dari memahami rukun-rukunnya. Ada berapa rukun sholat? Rukunnya ada 3. Bukan, rukunnya ada 13. Pahami rukun-rukunnya mulai dari kita berdiri tegak sampai dengan mengucapkan salat, agar sholat pun menjadi sempurna. Pahami bagaimana syarat-syaratnya dan juga bagaimana belajar untuk memenuhi agar sholat menjadi khusyuk. Bagaimana mungkin kalau kita bisa menghadirkan khusyuk di dalam sholat kita, sedangkan kita tidak memenuhi syarat-syaratnya dengan sempurna. Pernah ada pada masa Rasulullah SAW ada orang yang dia sholat. Ketika Rasulullah sedang duduk di dalam masjid, tiba-tiba orang tersebut masuk dengan terburu-buru lalu dia sholat. Setelah selepas dia sholat, assalamualaikum dijumpai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ulangi sholat. Akhirnya dia sholat lagi. Setelah dia sholat selesai salam, Rasulullah lagi ulangi sholat. Lalu dia sholat lagi. Setelah yang ketiga dia ketemu lagi Rasulullah, kata Rasulullah masih dengan yang sama, ulangi sholat. Ya Rasulullah, aku tak bisa sholat seperti yang kulakukan sekarang. Apa kata Rasulullah? Sholat kata Mu'aitu Mudi sholatlah seperti engkau melihat aku sholat. Sholat itu dimulai dengan setiap gerakan yang hadirkan dulu, bukan asal gerak-gerak seperti ayam atau makanan ya. Atau sholatnya terburu-buru dengan gerak ucapannya sampai tidak jelas. Jangan sampai. Atau ucapannya dalam hati sepanjang sholat Allah.
Mulai nonton terus bacanya. Ini juga menjadi tidak sempur. Setiap baca atau dibaca itu diberikan, walaupun hanya sir lirih terdengar oleh telinga. Diucap, jangan dalam hati. Kalau dalam hati itu seolah-olah benar. Coba dites, bagaimana bacaan duduk di antara dua sujud? Ayo. Coba yang laki-laki, baca duduk di antara dua sujud, bisa atau tidak? Ayo, 1, 2, 3. Robi Firli, wali walidaya, wali walidaya, Robi Firli. Yang di sebelah sana itu lah, ini, kan ini mah ya, itu setiap bacaan diucapkan agar itu bisa menempel, apalagi kita sempatkan untuk membacanya agar kita paham. Ustaz di sekolah juga, dan ketika di sekolah juga sebagai yang pernah beberapa kali untuk rekrutmen calon guru yang bagian mengetes bagian keagamaan. Ketika dites sedih. Kenapa sedih? Sudah mahasiswa, gelarnya tak tanggung-tanggung SPJ. Ketika dites, coba bacaan duduk di antara dua sujud, tidak bisa. Jadi sholatnya selama ini bagaimana? Ayo, bacanya tidak bisa. Jadi sholatnya bagaimana? Mudah-mudahan di sini tidak ya. Insyaallah amin. Ya Rabbal Alamin. Pada setiap baca dan dibaca tadi mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah. Karena tadi sholat itu sebagai bentuk dialognya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa afini wa'fu anni. Rabbi firli, ampunkanlah aku ya Allah, warhamni, sayangilah aku ya Allah, wajburni, tutupkanlah aib-aibku ya Allah, tutupkanlah kekuranganku ya Allah, wajburni warfa'ni, muliakanlah aku ya Allah, wahdini, tunjukkanlah aku ya Allah, wa afini, sehatkanlah badanku ya Allah, wa afini wa'fu anni, maafkanlah aku ya Allah. Kenapa kalimatnya diawali dengan minta ampun dan ditutup dengan minta maaf? Ayo, kenapa? Karena kita itu terkadang seringkali banyak yang tadi yang lalai lupa. Kita tahu kita harus sholatnya tepat waktu. Sholatan di waktunya kata Rasulullah. Sholat dan tepat pada waktunya. Tapi tadi kita menunda. Kata yang cowok lagi main HP, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih baru aja. Ini habis. Ayo Adik belum habis katanya. Ayo habis. La ilaha illallah. Adik belum pokok. Dan bagaimana? Modal mulai bergerak, baru bergerak. Ujungnya sampai ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat berjamaah, takut. Lewat selesai. Dan sholat sendirian biarlah Allah tahu juga. Gak baca Allah bilang Allah tahu juga. Kenapa? Ikhtiar kita tidak ada. Budaya setan lah yang membuat kita tadi melakukan itu. Karena setan lah yang membisikkan. Setan itu musuh yang nyata bagi kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Tapi setan cuma membisikkan. Gak usah sholat. Apa yang tadi didengarin? Gak usah hadir. Jangan absen, gak usah lah. Kata setan itu membisikkan.
ada saja yang membuat kita membisikkan kita agar kita tidak hadir di dalam sebuah kebaikan. Rugi sebenarnya tidak hadir pada hari ini ya. Kenapa rugi? Karena sekarang kita itu sedang berada di Raudhatul Riyadhil Jannah, berada di taman-taman surga. Dan yang undang ini bukan kepala sekolah yang undang kita hari ini, bukan juga Pak Gopur yang undang kita, tapi yang undang kita itu siapa? Bukan Allah yang akan undang kita. Karena Rasulullah SAW. Kapan Rasulullah undang? Sudah 1400 tahun yang lalu. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, "Idza marartu fi radil jannah fartamu." Kalau kau dengar bakal ada dibuka taman-taman surga, mampirlah, singgahlah, bergabunglah di dalamnya. Inilah majlis zikir, majlis ilmu itu adalah taman-taman surga. Berarti kemudian kita siapa? Rasul. Berarti yang hadir di sini insya Allah akan mendapatkan kebaikan dan syafaat dari Rasul. Kita telah memenuhi undangannya. Ibarat kita selalu dapat undangan dari kawan kita yang mau menikah, yang mau ulang tahun, mau apa juga kan. Coba kalau kita datang, bagaimana perasaan teman kita? Senang. Ini datang, alhamdulillah senang. Coba kalau diundang tak datang, awaslah turun ke acara tak datang pulau. Pasti seperti itu di dalam. Kalau kita datang, kita berusaha senang. Maka dengan hadirnya kita di sini Rasulullah juga senang dan akan memberikan syafaat insyaallah. Balik lagi kepada peristiwa Isra wal Mi'raj, bagaimana kenapa harus dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Selain hanya perintah sholat itu turun sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dari berjalannya dari masjid ke masjid. Tadi sudah disampaikan ya, Rasulullah dalam keadaan berresah hati karena begitu banyak permasalahan, meninggal saudara-saudara, orang-orang yang dicintainya. Juga bagaimana serangan permusuhan kabur Quraisy sudah begitu sedang gencar-gencarnya. Allah kasih door prize dari masjid ke masjid juga mengisyaratkan sebuah isyarat bahwa sesungguhnya ketika kita dalam keadaan susah hati, dalam keadaan galau, banyak-banyak juga datang ke masjid. Masjid itu apa? Rumah Allah. Kalau kita datang ke rumah keluarga, sebut saja mungkin ke rumah wak, ke rumah bibi, ke rumah kakek, kira-kira yang didatangi kenal tak sama kita? Kenal tak akhirnya sama kita? Kenal. Joni, misalnya Joni, ada Joni di sini. Joni, anak si Tulan, gitu kan? Lalu Pak Joni sekarang ini kenapa? Dewi, ada Dewi ini. Dewi lah besar Dewi ya. Yang tadi masih kecil 5 tahun, sekarang sudah besar, sudah 16 tahun, 15 tahun. Karena ketemu datang ke keluarga. Begitu juga ketika kita datang ke rumah Allah, maka Allah pun tahu, ada Joni ya. Alhamdulillah, Joni kadang dimudahkan urusannya. Kalau datang, coba kalau tidak datang, jangan akan berharap kebaikan dari Allah. Kita tidak pernah datang ke rumah Allah. Maka ada sebuah ungkapan yang sering viral di sosial media. Jangan pernah sedih sendalmu hilang di masjid, tapi sedihlah sendalmu tak pernah datang ke masjid. Kadang-kadang kita sedih mungkin masuk ke masjid ya, kalau masjid pas pulang atau sendal. Tadi ada kawan, ternyata kawan sedang mengamalkan yang barusan dipelajarinya dari Ustaz yang bahasa ceramah tadi. Kata Ustaz, tinggalkan yang buruk, ambillah yang baik. Jadi bawa sendal baru, tinggal sendal yang bagus. Ngamal ke ajaran Ustaz, tapi salah, ya salah cara. Tapi itu tidak ada masalah kalau dia mengamalkan itu, berarti mungkin dia lagi buntu. Insya Allah menjadi manfaat. Bagi kita nggak apa-apa hilang sendal kita di masjid. Yang penting setelah itu sendal sudah menjadi saksi pernah ke masjid. Sedihlah kita daripada sendal tidak pernah ada di masjid. Ya, adik-adik insyaallah kita Allah Subhanahu Wa Taala ngomong sudah panjang lebar, kira-kira sampai jam berapa? Lanjut. Jam 10 sudah. Lanjut ya, insyaallah.
Perjalanan Isra wal Mi'raj mengajarkan kita juga bahwa kita harus sholat dengan benar dan dengan khusyuk. Khusyuk menjadi kunci keberuntungan kita di dunia dan akhirat. Allah sampaikan di dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Untuk beruntungnya ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Di antaranya Allah sampaikan kunci-kuncinya, salah satunya pertama apa? Allazi nahum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi kalau mau beruntung, khusyuk di dalam sholat. Bagaimana Ustaz mau khusyuk di dalam sholat? Kenapa lah ketika setiap kali sholat itu kok sering terganggu? Kok jadi teringat barang yang lupa? Terlintas pikiran-pikiran yang mengajarkan sholat hingga lupa. Sholat hadirkan hati. Kalau masih terlintas sesuatu, fokuskan pada bacaan. Insya Allah. Dimulai dari hadirkan hati, bukan dibaca juga. Masih ada banyak ini. Nah, ini ada besar, yuk. Banyak di atas basinan. Ya, langsung kayak gini. Tapi Allah karena tadi gerbangnya adalah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya sudah benar, insya Allah mudah-mudahan terjagalah kita. Kalaupun gangguan itu wajar. Kenapa? Karena berdirinya seorang hamba sholat, setan dari depan, dari belakang, kiri, kanan tetap mengganggu. Makanya kalau mau jadi sedikit gangguannya, jangan sholat sendirian. Sholatlah berjamaah. Kalau sholat sendirian itu gangguannya banyak. Kalau sholat berjamaah, insya Allah sudah tetap terjaga. Dan bahkan enaknya sholat berjamaah ada yang mengerti, betul? Tiba-tiba imamnya terlupa, harusnya rukuk tapi mau langsung sujud, maka jemaah di belakang apa dilakukan? Subhanallah, Subhanallah, mengingatkan. Itu sholat berjamaah. Enaknya di situ ada yang mengingatkan. Tapi coba kalau saya sendirian, siapa yang mau ngingetin? Lupakan. Rukuk. Nah, gila, boleh aku rukuk apa? Sujud. Bolak-balik karena ada yang mengingatkan, bingung sendiri, lupa sendiri. Jadi pentinglah sholat berjamaah. Lagi pula sholat berjamaah kata Rasulullah, kalau sendiri itu nilainya hanya satu kebaikan, sholat berjamaah nilainya 27 kebaikan. Jadi makmurkan yang biasa memakmurkan masjidnya di sini, sholat di sini. Berarti masjid itu tidak jauh di situ, ya. Yang di rumah, waktu di rumah makmurkan masjid di dekat rumahnya masing-masing. Insya Allah. Yang laki-laki terutama, Ustaz wanita tidak. Yang wanita itu pengecualian, boleh iya, boleh tidak. Kalau tidak ada halangan berarti kenapa? Zaman dulu berbeda. Kalau zaman dulu kenapa Rasulullah wanita itu dilarang atau sholat di masjid? Kenapa? Karena memang orang Arab itu puas, ya. Makanya wanita itu disuruh pakai cadar. Karena puas, nggak bisa lihat bagus sedikit, sampai wow langsung ya, buah. Jadi ada ya, wanita disuruh pakai cadar dan juga disuruh untuk sholat di rumah agar lebih terjaga. Dan juga memakai pakaian yang tertutup rapat. Insya Allah ini adalah menjadi syiar-syiar dalam menjaga syariat dari Allah. Seperti sekarang ini bagi busana muslimah, jilbab ini bukan yang busana orang Arab, bukan, tapi syiar dalam syariat agama. Siapa yang menyuruhkan? Siapa yang nyuruh? Allah. Kata Allah, wahai Nabi, sampaikanlah pada istri-istrimu dan istri orang-orang yang beriman, tutupkan kain turun dari kepala sampai ke badannya.
agar dunia lebih berjalan. Ya. Kembali kepada sholat kita. Jadi sholat itu harus terjaga dan khusyuk. Upaya-upaya khusyuk kita lakukan. Bahkan hal-hal yang membuat kita menjadi tidak khusyuk kita hindari. Maka setiap apapun yang kita lakukan tadi harus tahu kenapa kita melakukan itu. Ya. Baik adik-adik semuanya, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah perjalanan Isra wal Mi'raj ini mengantarkan kita memahami bahwa kita harus perbaiki sholat kita, karena sholat itu sebagai fundamental, sebagai fondasi agama kita. Seperti disampaikan tadi, kalaupun kita tidak jalankan sholat kita, maka kita tidak tegakkan agama kita. Kalau tidak kita tegakkan agama kita, maka agama kita akan hancur. Hancur oleh siapa? Sedihnya hancur oleh umat Islam itu sendiri. Kalaupun ada umat Islam yang mau menghancurkan agamanya dengan memperkarakan ini, mempermasalahkan itu, biarkan saja. Kita tetap fokus kepada yang kita lakukan. Zaman sekarang ini memang harus main cantik, ya? Main cantik. Orang gila dilawan tak bisa. Orang gila tak bisa dilawan. Main cantik. Coba lihat ada orang gila di tengah jalan. Masa kan kita harus lawan? Gila. Langsung ini ke sama gilonya. Jadi orang gila sudah biarkan dia gila, kita tetap menjalankan yang kita lakukan, yang kita pahami sesuai dengan syariatnya. Nanti saja kita sedang jalankan agama kita jalankan syariat kita. Ya, insya Allah semua membawa kebaikan. Seperti sekarang kita disuruh pakai masker, ya sudah pakai. Kenapa? Tuntutan protokol kesehatan. Kalau sini tidak pakai, dia suaranya bisa lepas. Selain bisa lepas sudah kelihatan gantengnya, betul? Harus pede, tidak boleh nggak pede ya. Harus pede. Ya. Ya di situ pakai maskernya. Kenapa? Dijalankan protokol kesehatannya. Iya, jangan sampai nanti sekolah jadi viral ya. Wah, siswa-siswa tidak pakai masker. Zaman sekarang mudah disalahkan. Padahal zaman sekarang ini ya itu tadi terlalu banyak orang cerdas, saking cerdasnya tidak hanya pakai logika. Itu kan pesan dari Isra wal Mi'raj. Kalau pakai logika tidak sampai dalam Allah. Takut yang mana coba? Takutkah dari hukuman azab Allah atau lebih takut dengan hukuman dunia? Iya benar. Ya. Kalau memang takut, kira-kira sholatnya sudah dijaga dengan sempurna? Alhamdulillah ya. Amin. Yang laki-laki sudah? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena mengapa? Salah satu yang kita doakan, Rasulullah juga ajarkan doa, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Di waktu di ayat terakhir, wa min azabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat. Ditutup dengan wa min fitnati masih dajjal. Ini sudah memang diajarkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, karena mengapa kondisi itu akan pernah terjadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah, lindungi aku dari azab neraka. Kata Allah, kalau mau memang terlindung dari azab neraka, maka jalankan syariatnya. Kalau kita sudah jalankan syariatnya, kita jauhi larangannya, insya Allah terhindar dari azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Minta perlindungan juga dari Allah dari azab kubur. Dari azab kubur. Azab kubur itu asli, ada ya, yang benar-benarnya nyata. Tapi orang-orang yang terlindung dari azab kubur juga banyak. Sekarang dengan cerita tiba-tiba pas bongkar kuburannya, jasadnya masih itu, pernah lihat cerita? Ada yang sudah pernah lihat langsung tunjuk tangan? Ada pernah lihat kejadian itu langsung? Tiba-tiba pas dibongkar kuburannya masih bagus, pernah? Ustaz juga belum pernah lihat, tapi Ustaz dengan cerita langsung dari teman Ustaz sendiri yang pamannya, bukan paman, buahnya baru menikah sebulan yang lalu. Buahnya baru menikah sebulan yang lalu. Kemudian kebetulan buahnya ini seorang veteran purnawirawan. Tapi oleh keluarganya, anak-anaknya yang tidak terlalu peduli dengan urusan itu dikuburkan di pemakaman biasa. Adik-beradiknya yang masih hidup,
Setelah dibongkar, ini memang bukan kiai. Tapi ketika dibongkar, tidak tercium bau amis sedikit pun, tidak tercium bau busuk sedikit pun, dan jasadnya masih utuh. Ketika dibuka, cuma kain kapannya saja yang kotor, semua kain kapan diganti, dibersihkan, diganti yang baru. Terlihat terbujur jenazah yang seperti baru saja meninggal, padahal sudah meninggal 2 pekan yang lalu. Menunjukkan kemuliaan itu tidak ada. Bisa jadi dia bukan kiai, bukan ulama, bukan ustaz, tapi dia punya hati yang bersih. Jadi mengajarkan kita Isra wal Mi'raj yang kita peringati setiap tahun demi tahunnya. Jadi generasi mulai dari adik-adik semuanya kemarin kesini sekarang SMA mengikutinya. Mungkin 3 tahun nanti sudah menjadi mahasiswa, mungkin tahun lagi sudah menjadi bapak dari anak-anaknya. Itu semua mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Yang sudah seharusnya setiap hari kita mencari senantiasa jalan-jalan dan wasilah untuk dekat memang kepada Allah. Syiar Isra wal Mi'raj hanya satu di antara cara kita untuk membawa diri kita dekat kepada Allah. Dan memang sunatullahnya Allah sarankan kepada kita, Allah serukan kepada kita, ya ayyuhalladzina la'allakum keberuntungan hidup di dunia wal akhirah. Insyaallah. Mudah-mudahan berkumpul dari sini adik-adik semuanya menjadi bersemangat untuk semakin. Ustaz, amalan yang kalau kita itu kalau mau sholat malas sekali ya Ustaz aku kalau mau sholat itu kesulitan ya. Gimana Ustaz amalannya dah? Mau dikasih amalannya? Ibu mau dikasih amalannya? Bu mau dikasih amalannya? Kalau kamu lagi sholat, pengen sholat tapi malas sekali, biar kita semangat, dikasih amalannya, ya. Sama-sama ya nanti diucapkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu juga ikutin bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Faksoila Lanjutlah Gaweklah. Jadi kalau pas males main itu resepnya Faksoi gerakin. Tidak mau kita kata apa yang kita gerakan. Mohon ada ya Allah subhanahu. Ya, jadi harus dipaksa ya. Oke, demikian mungkin yang bisa disampaikan secara mudah-mudahan bermanfaat. Allah tuntut kita semuanya menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di frekuensi yang berbeda. Jangan lupa please subscribe, like and share. Buka YouTube-nya Abi Fadli Channel. Coba buka Abi Fadli Channel. YouTube Abi Fadli Channel. Please subscribe, like
like and share. Dan lupa komen ya. Dan kasih komentar. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidatul Hasanah tadi, maka berhitulah acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara Doa dek. acara selanjutnya adalah doa yang dibawakan oleh Bapak Lukman. Ada dek, udah dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para anak-anak sekalian, jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari pengunjung memperingati Isra dan Mi'raj baginda Rasul kita sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala umumnya untuk kita semuanya senantiasa istiqomah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan sekolah kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah, tetap berjaya menghasilkan siswa dan siswi yang beredi penuh dengan karya dan kreatif. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sahabati ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatu 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahana wa li kulli qalbin 'alim farfadis anna ma nahnu fihi bi sirri bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana nas'aluka ya Allah bi haqqil fatihatil mu'azzamati wa bisabil ladani an taftaha lana bi kulli khair wa an taj'alana li ahlika al-khair wa an tafaddalana bi kulli khair wa an tu'amalana mu'amalat ahli khair wa an taj'alana ahlan wa mahalan li sa'adatika li ahli khair innaka sami'ud du'a. Allahumma rabbana ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa ahla baitina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا افتح قلوبنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الشاكرين واجعلنا من عبادك الصابرين. اللهم ربنا بارك لنا في رجب وبلغنا اللهم ربنا بارك في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وبلغنا في شعبان ورمضان إنك سميع دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara sudah berbincang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun.